Perkenalkan, nama saya Susi Azriel, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku yang berjudul Genealogi Terorisme, karya Arthur Jefferson Maya. Genealogi itu seperti mempelajari sejarah dan perkembangan suatu konsep dari waktu ke waktu. Ini bukan hanya soal kronologi, tetapi juga bagaimana kekuasaan dan ide-ide terbentuk dan mempengaruhi masyarakat. Michael Foucault, seorang filsuf terkenal, memberikan pandangan menarik tentang genealogi. Menurutnya, sejarah itu tidak lurus, melainkan penuh dengan perubahan mendalam dan lompatan yang mengubah cara kita melihat dunia. Ia menunjukkan bahwa teror dan bentuk kekuasaan lainnya terbentuk dari konteks sosial yang lebih luas. Kalau kita bicara tentang usul terorisme, kita bisa menelusurinya hingga kisah Kain dan Habel dalam Alkitab. Ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi mencerminkan sifat dasar manusia seperti persaingan, iri hati, dan pengkhianatan. Kain yang merasa terancam dan tidak puas mengambil tindakan ekstrim dengan membunuh saudaranya. Ini menandai awal penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan pribadi yang menjadi salah satu ciri dari terorisme. Kemudian, kita melompat ke era Yunani dan Romawi kuno. Di sini, teror mulai digunakan dalam skala yang lebih besar dan terorganisir. Negara kota di Yunani, terutama di Athena, memperlihatkan bagaimana aristokrasi dan tirani memegang kendali dengan cara menakut-nakuti rakyat. Ketika tirani mengambil alih, mereka menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Romawi juga menggunakan teror tidak hanya untuk menyerang musuh, tapi juga untuk mengendalikan warga mereka sendiri. Eksekusi publik menjadi cara untuk menunjukkan bahwa mereka melawan kekuasaan akan berujung pada hukuman berat. Lalu kita sampai pada sosok Hasani-Sabah di Persia dan kelompoknya, Hasasin. Mereka terkenal menggunakan teror sebagai senjata politik. Hasani-Sabah bukan hanya pemimpin, tetapi juga seorang strategis yang mahir dalam memanfaatkan ketakutan untuk mencapai tujuan. Serangan yang cepat dan mematikan dari kelompok ini meninggalkan pesan kuat bagi musuh bahwa ancaman mereka nyata dan tidak bisa diabaikan. Ini menandai zaman di mana teror dipandang sebagai alat politik yang terencana dan efektif. Revolusi Prancis merupakan titik balik besar dalam penggunaan teror oleh negara. Selama Reign of Terror yang dipimpin oleh Robespierre, teror bukan lagi tindakan sporadis, melainkan kebijakan resmi. Eksekusi massal menjadi alat untuk memastikan kesetiaan masyarakat dan menyingkirkan musuh revolusi. Guillotine yang terkenal menjadi simbol dari teror negara. Di sisi lain, revolusi Rusia di bawah Lenin juga mengadopsi teror untuk memperkuat kekuasaan di tengah situasi politik yang kacau. Teror menjadi bagian penting dalam strategi mereka untuk mengendalikan negara. Di era modern, teror terwujud dengan jelas dalam rezim Stalin dan Hitler. Stalin melakukan pembersihan besar-besaran untuk menghilangkan lawan-lawan politiknya, menciptakan ketakutan yang merata di seluruh negeri. Sementara itu, Hitler membangun sistem teror yang melibatkan propaganda besar-besaran serta penggunaan SS dan Gestapo untuk menekan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, teror tidak hanya alat kelompok kecil, tapi juga senjata yang digunakan oleh negara besar untuk mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya, kita berbicara tentang state terrorism, di mana pemerintah menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kendali. Ini bisa terlihat dalam cara pemerintah menindas oposisi atau minoritas, dengan tujuan menebar ketakutan dan menghalangi perlawanan. Dalam banyak kasus, mereka berusaha menyembunyikan identitas mereka, seolah-olah tindakan kekerasan itu adalah bagian dari penegakan hukum. Kesatuan antara teror primer yang berfokus pada musuh eksternal dan teror sekunder yang menargetkan rakyat sendiri menunjukkan kompleksitas dalam fenomena ini. Secara keseluruhan, genealogi terorisme menunjukkan bahwa meskipun cara dan bentuknya telah berkembang, esensi teror sebagai alat politik tetap relevan, dari kekerasan yang dilakukan oleh individu hingga tindakan negara. Teror selalu digunakan untuk mengendalikan, menaklukkan,
dan menegaskan kekuasaan di berbagai konteks sosial dan politik.